penjualnya sombong. Lihat aja sampai mana berdirinya ini bensin. Usaha kok gitu, gak akan besar Bu. Amit-amit pedagang kok gitu. Bilang makasih juga enggak. Sialan, pasti ada pencuri nih Bu. Kamu ninggalin minyak tadi Pak? Enggak Bu, aku dari tadi di rumah jaga minyak. Bu, Bapak berangkat dulu ya. Iya Pak, jangan lupa titipan Ibu ya Pak. Aman Bu. Bensin. Ada pelanggan Bu. Iya Pak, Ibu layanin pelanggan dulu ya. Bapak hati-hati berangkatnya. Iya Bu. Berapa Bu 1 liternya? 250.000 Bang. 1 liter aja Bu. Bu, saya juga biasa, 1,5 liter. Iya Bu, mau kemana Bu? Kok bawa tas gini? Mau ke tempat saudara? Fungsi dulu lah Bu, sampai keadaan agak membaik nanti. Enak ya Bu, punya saudara, bisa ngungsi dulu saat keadaan kayak gini. Iya Bu, cobaan gak ada yang tahu. Alhamdulillahnya masih dimudahkan. Berapa Bu? 375.000 Bu. Hah, naik lagi Bu? Baru 2 hari yang lalu Bu. Iya Bu, minyak lagi susah Bu. Iya Bu, tapi itu naiknya jauh banget. Kemarin sama Pak Topik saya beli masih 300.000 Bu. Bu, itu udah 2 hari yang lalu kan Bu. Sekarang udah naik. Ini aja baru nyari minyak lagi Bu. Ah, ya udah Bu. Masih mending Bu, mahal tapi ada barangnya. Daripada murah tapi nggak ada barangnya toh. Iyalah Bu, iya. Amit-amit pedagang kok gitu. Bilang makasih juga enggak. Teganya cari kesempatan dalam situasi bencana gini. Gimana Bu penghasilan penjualan minyak hari ini? Lancar Pak, ada untungnya juga ya Pak keadaan gini. Kita jadi banyak pemasukan. Haha, iya Bu, Bapak juga semangat cari minyaknya. Tapi Pak, beberapa pelanggan komplain Pak soal harga. Alah Bu, biarin aja. Lagian pembeli nggak cuma itu aja. Kalau mereka nggak mau beli ya udah, masih banyak yang butuh. Iya juga Pak. Kalau nggak gitu, dari mana kita dapat untung Bu? Emang nggak mau dapat untung banyak? Ya mau lah Pak, aku mau ngerenov dapur Pak. Loh, uang yang kemarin tak kasih habis toh Bu? Ya habis Pak, itu Ibu pakai buat kebutuhan rumah. Loh, kok jadi banyak Bu uang bulanannya? Maaf Pak, Ibu kredit motor yang sama kayak punya Bu RT itu loh Pak. Yang motornya Matic tapi gede. Walah Bu, terus sekarang mana motornya? Bapak kok nggak pernah tahu? Ibu titipin sama Esan Pak. Hehehe. Ada Bu, ngapain dititipin ke Esan? Udah tahu rumahnya sempit. Ibu kan takut Pak kalau ketahuan Bapak. Toh sekarang ketahuan juga Bu. Ya gimana Pak, namanya juga Ibu nggak bisa bohong sama Bapak. Ya udahlah, terlanjur juga. Suruh Esan antar motornya ke rumah Bu. Iya Pak, sekalian ya Pak. Apalagi? Renovin dapur Pak. Hihihi. Aduh, terserah Bu, aku lapar. Kebetulan Pak, Ibu udah masakin masakan kesukaan Bapak. Monggo Paduka, kita makan. Assalamualaikum Bu, Pak. Waalaikumsalam San. Ibu mana Pak? Ah, kamu kayak nggak tahu ibu aja. Mana betah dia lama di rumah San. Emak-emak emang begitu. Mana bisa sehari nggak gosip. Nggak semua Pak, istriku nggak gitu. Alah, sama aja. Beda, jangan disama-samain. Dari mana aja kamu tadi San? Berangkat dari tadi kok baru sampai sore gini? Oh, tadi pas lewat posko pengungsian lihat ada pembagian sembako dan kebutuhan lain untuk warga Pak. Ya bantu-bantulah Pak. Oh, udah datang toh bantuan dari pemerintah? Belum Pak, itu baru bantuan dari warga dan influencer aja Pak. Alah, palingan pada pansos itu influencer. Jangan suzon Pak, mereka lebih gercep loh dari pejabat. Tapi foto-foto kan orang itu. Ya kan sekalian dokumentasi atau menginspirasi orang Pak, biar pada berbondong-bondong kesini bantuin korban. Yalah, biar makin laris dagangan minyak kita kan. Amin. Bapak lihat pelanggan dulu San. Makan sana, kamu capek kan udah bantu-bantu di pengungsian tadi? Iya Pak, nggak capek Pak. Setidaknya nggak secapek mereka. Berapa Pak seliternya? 300.000 Bang. Naik lagi Pak. Ya begitulah Bang, namanya kita butuh kan, jadi mahal juga kita beli. Hehe. Seliter aja Pak, emang dapat minyak dari mana Pak? Agennya Bang, susah nyarinya juga. Kalau beli di POM juga kan nggak bisa beli banyak Bang. Hehe. Iya Pak, semoga berkah Pak jualannya. Iya Bang, dagangan saya mah selalu berkah. Orang saya orangnya ramah ke pelanggan Bang. Ada-ada aja pelanggan. Kenapa Pak? Nggak apa-apa, kamu pulang apa nginep San? Pulang Pak, masa aku ninggalin istri dan anakku di rumah? Ya kamu kok nggak bawa anak sama istrimu? Sekalian main kesini tuh bawa mereka. Nantilah Pak, kapan-kapan aku bawa mereka. Berapa harga minyak sekarang Pak? 300.000 per liter. Dan Pak, itu jual minyak apa jual logam Pak? Lebay San, sekarang harga minyak di sini emang segitu. Emang kamu beli minyak di luar berapa? 15.000 Pak per liternya. Gila kamu San, di zaman kayak gini mana ada yang jual segitu? Kalau ada bapak rombong. Dikasih tahu kok nggak percaya. Coba aja Bapak balik ke sana. Dan satu lagi Pak, paling Bapak beli di dia cuma dikasih 3 liter. Mau Bapak bayar mahal pun, nggak akan dikasih lebih sama dia.
Katanya berbagi sama yang lain biar kebagian minyak juga. Halah, sok banget dia. Paling minyak dia sikit. Ya mungkin aja, tapi nggak pernah kosong minyaknya Pak, ada terus. Ya maklum Pak, orang baik ada aja jalannya. Di saat orang-orang cari keuntungan besar, dia cuma ambil untung dikit. Maksud kamu bapak bukan orang baik? Lah, aku nggak ngomong gitu loh Pak. Ucapan kamu itu secara nggak langsung ngomongin bapak. Jangan baper dong Pak. Pedagang minyak bukan cuma bapak aja. Bisa jadi aku nyinggung Pak Ipul. Durhaka emang kamu jadi anak, San. Nggak boleh Pak ngomong gitu ke anak. Omongan adalah doa. Bapak mau aku jadi anak durhaka? Pulanglah sana, San. Keburu gelap ngadepin kamu naik darah bapak. Kok gitu Pak? Kesannya aku anak yang durhaka banget sama orang tua. Sadar juga kamu, San. Astagfirullah Pak, istighfar Pak. Kamu yang istighfar, San. Kualat kamu sama orang tua. Pakai nyindir-nyindir lagi. Emang benar kata orang. Orang kalau udah tua pasti sikapnya berubah, jadi kayak anak-anak lagi. Ngomong apa kamu? Itu Pak, kata ibu bapak beli genset baru ya? Ya. Yang lama rusak Pak. Enggak ada di belakang. Buatku aja ya Pak, saya nggak kepake. Bukannya kamu punya sendiri? Iya Pak, aku butuh lagi Pak. Kerjaanku kan butuh banget listrik Pak. Ya udah bawa aja. Sekalian ya Pak. Apa? Minyaknya. Alah, kenapa kamu nggak beli di orang baik yang jual minyak murah itu? Gini Pak, tak jelasin. Kalau di sana aku keluar uang, kalau dari bapak aku nggak keluar uang. Jadi mana yang lebih menguntungkanku Pak? Udah jelas bapak lah yang terbaik. Kayak gini aja kamu baru muji-muji bapak. Jangan salah Pak, bapak itu selalu kupuji-puji. Alah, dah sana pulang. Makasih Prabu Topik Olimpik. Kamu besok berangkat jam berapa, Pak? Besok nggak berangkat, Bu. Masih ada 3 galon minyak lagi. Biasa juga kalau tinggal 2 galon baru nyari lagi. Gimana toh, Pak? Ya karena tinggal 2 galon itu makanya aku tanya. Matamu udah agak buram apa, Bu? Udah jelas masih ada 3 galon. Hei Pak, Bapak ini ngelantur apa gimana? Orang gak lihat langsung juga tahu kalau itu 2 galon, Pak. Dibilangin suami kok ngeyel. Sini kamu, Bu. Lihat ini. Mana? Loh, Bu. Kamu kemanain yang 1 galon? Hei Pak, Ibu baru pulang ya, sembarangan. Aku yakin tadi masih ada 3 galon, Bu. Ya sekarang mana, Pak? Buktinya nggak ada. Emang Bapak pikir dia makhluk halus apa? Bisa ngilang gitu aja. Sialan, pasti ada pencuri nih, Bu. Kamu ninggalin minyak tadi, Pak? Enggak, Bu. Aku dari tadi di rumah jaga minyak. Jadi siapa aja yang menurut kamu memungkinkan nyuri itu minyak, Pak? Bentar, Bu. Bapak ingat-ingat dulu. Pak, rugi kita kayak gini. Tenang dulu, Bu. Biar Bapak bisa mikir. Tadi Bapak sama Esan, Bu, ngobrol. Nggak ada orang mencurigakan seingat Bapak. Esan? Ya, dia pulang nggak lama sebelum kamu datang. Waktu dia minta minyak juga, itu minyak masih ada. Gimana sih, Pak? Nggak bilang dari tadi? Aduh, Pak, kamu itu kok bisa-bisanya kecolongan. Emang kamu tahu, Bu, siapa pelakunya? Siapa lagi kalau bukan anak kamu itu, Pak? Nggak mungkin lah, Bu. Dia emang minta minyak, tapi... Tapi apa, Pak? Bapak lihat nggak dia bawa minyak berapa? Enggak sih, Bu. Pak, bisa-bisanya kamu diakal-akalin sama anak kamu itu. Udah tahu anak itu picik. Duh, punya anak satu itu. Nurun siapa lagi? Udahlah, Pak, aku mau masak. Kamu juga siap-siap. Besok cari minyak lagi. Ya, Bu. Ya nurun kamu lah, Bu. Nurun siapa lagi kepicikannya itu? Alhamdulillah Bang Esan, semoga berkah ya. Iya Pak, semoga awet sampai bantuan dari pemerintah datang ya Pak. Iya Bang Esan, kami berterima kasih sama Bang Esan atas bantuan genset dan minyaknya. Iya Pak, kalau gitu saya izin pulang dulu ya Pak. Iya Bang Esan, hati-hati di jalan. Alhamdulillah ya, masih banyak orang baik. Yakin, Pak, ini tempatnya? Iya, Bu, yakin. Berapa, Bu, seliternya? 15.000, Bu. Wah, apa dapat untung, Bu, jual segitu? Alhamdulillahnya, masih untung, Bu. Kemurahan itu mah, Bu. Itu sama aja matiin jualan orang lain loh, Bu. Maaf, Bu, saya nggak maksud gitu, Bu. Saya nggak berani ambil untung lebih besar di saat situasi seperti ini. So alim kamu, Bu. Emang kamu dapat minyak dari mana? Kok bisa jual segini? Orang modal aja nggak dapat kalau jual bensin segitu. Oh, itu kebetulan adik saya yang nyari minyaknya, Bu. Dari provinsi lain katanya. Alhamdulillahnya, harga di tempat itu masih normal kok, Bu. Jadi kita masih dapat untung. Ya udah, Bu. Ada berapa galon, Bu? Maaf, Bu, saya nggak jual galonan. Maksimal pembelian 3 liter, Bu. Kok gitu, Bu? Itu sama aja melanggar hak pelanggan, Bu. Ini sama aja Ibu nimbun minyak kalau gini. Kalau saya jual galonan, nanti yang lain nggak kebagian, Bu. Saya beli lebih mahal deh, Bu. Saya butuh galonan. Dan saya ini bisa jadi pelanggan besar buat Ibu. Gak bisa, Bu. Ibu bisa cari sama yang lain kalau mau galonan. Saya nggak jual dengan berapapun harga yang Ibu tawarkan. Sombong banget, Bu. Baru punya bensin sedikit aja. Kalau Ibu butuh kali, saya bisa kasih 10 liter, Bu. Yang bener aja, Bu, 10 liter. Saya bilang galonan. Tuh, galon pun saya beli. Ayo, Pak, pulang. Penjualnya sombong. Lihat aja sampai mana berdirinya ini bensin. Usaha kok gitu. Gak akan besar, Bu. Astagfirullah.
Ya, nanti mampir ke warung dulu ya. Mau ngapain, Agas? Mau beli oleh-oleh dong ya. Agus belum ada oleh-oleh buat oma sama opa. Udah disiapin sama ibu, Gas, kalau itu mah. Itu sih oleh-oleh dari ayah dan ibu. Dari Agus belum ada ya. Ah, sama aja, Gas. Apa bedanya? Memangnya kamu ada uang sendiri buat beli oleh-oleh apa? Ada dong ya. Agas kan selalu nabung. Kalau cuman beli oleh-oleh buat oma sama opa, masih cukup ya. Sisa banyak malah. Hehehehe. Wah, pinter anak ayah. Siapa yang ngajarin? Ayah sama ibu cantiknya Bagaskara dong. Haha, iya, jagoan ayah dan ibu. Ayo berangkat ya. Udah siap? Iya. Ibu. Iya ganteng. Ayah tadi mau ngomong sesuatu. Hah? Apa? Ayah nggak ada bilang mau ngomong sesuatu? Ayah. Tadi loh soal ayah mau mampir cari oleh-oleh. Oleh-oleh ibu udah siapin kok. Ayah. Haha, iya, ayah mau cari oleh-oleh, Bu. Soalnya superhero ibu itu mau cari oleh-oleh buat oma opanya, pakai uang tabungannya sendiri. Ayah. Bener itu Agas. Ada apa itu di depan rame-rame, Bu? Nggak tahu ya. Ada yang meninggal mungkin ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mampir bentar ya, Bu. Iya ya. Permisi, Pak. Ada apa, Pak? Kok rame-rame? Gudang bensin Pak Slamet kebakaran, Bang. Innalillahi, kok bisa, Pak? Nggak tahu, Bang. Kata Pak Slametnya sih, pas malam, sekitaran jam 2 malam, dengar ada motor berhenti. Terus nggak lama, ada suara benda jatuh. Kayak lemparan gitu, Bang. Astagfirullah, ada-ada aja orang berbuat jahat di saat situasi kayak gini. Iya, Bang. Padahal keluarga ini baik-baik, Bang. Kok iya masih ada orang yang setega itu? Hah, Pak. Dia nggak akan lolos juga, Pak, dari hukuman. Iya, Bang, tapi sayangnya Pak Slametnya sendiri nggak mau mengkasuskan kejadian ini. Kenapa gitu, Pak? Nggak tahu lah, Bang, namanya juga Pak Slamet, mana mau ribut dia orangnya. Iya juga, Pak, nggak apa-apa, Pak. Allah itu nggak pernah tidur. Iya, Bang, semoga kena azab itu orang. Happy banget kamu, Bu. Kamu masak sebanyak ini ya, apa habis nanti, Bu? Ya happy lah Pak. Orang mau kedatangan cucu ganteng ibu kok. Ini masakan kesukaan cucuku semua Pak. Ya, apa kamu pikir perut kecilnya mampu makan sebanyak ini, Bu? Bapak aja nggak kuat, apalagi nih bocah 7 tahun. Gak apa-apa sih Pak. Namanya juga ibu lagi semangat-semangatnya. Iyalah, Bu, yang penting hatimu happy aja, daripada uring-uringan terus. Tapi kok belum datang-datang ya Pak mereka? Aturan udah nyampe dari tadi kan Pak? Ah, paling ya anakmu itu mampir lagi. Telepon lah Pak. Ibu udah nunggu dari tadi loh. Kok mampir segala? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oma, opa. Hehehe. Dari mana aja kalian kok baru sampai sekarang? Iya Oma, tadi ayah mampir dulu. Nah, kan bener dugaan Bapak. Kebiasaan ayahmu itu. Ini kesayangan Oma pasti lapar ya? Iya Oma. Oma masak apa? Banyak. Oma masak kesukaan Agas. Wow, Agas jadi lapar banget Oma. Ayo kita makan. Oma, Agas ada oleh-oleh buat Oma sama Opa. Oh ya, makasih Agas yang ganteng. Nanti Oma lihat ya oleh-olehnya. Sekarang Agasnya makan dulu, kan capek dari perjalanan. Iya Oma. Kenapa mukamu, San? Emang kenapa sama muka Ihsan, Pak? Jelek. Siapa dulu bapaknya? Kamu tuh dari kemarin kok nampak cemberut. Kenapa? Belum bayar pinjol? Apa tuh pinjol, Pak? Gak ada yang begituan, Pak, dalam hidup Ihsan. Ya baguslah. Bapak tuh gini-gini bisa baca mukamu loh, San. Ya kayak kalah judol. Apa sih, Pak? Gaji? Enak itu, San. Bapak udah lama gak makan gaji. Ah, serah, Pak, serah. Cerita makannya sama Bapak. Aku kepikiran, Pak. Ada gudang di sekitar daerah rumah kami yang kebakaran. Oh, Bapak juga udah dengar berita itu. Kenapa kamu yang kayak banyak pikiran? Kamu yang bakar itu gudang, San. Sembarangan. Ya mukamu seperti tersangka, San. Pak, aku serius juga. Haha, jadi apa yang bikin mukamu itu kusut? Itu bukan urusanmu, San. Ngapain kamu yang kepikiran? Biarin aja, karma itu, San. Karma? Ya karma, karena udah menyinggung hati ibumu. Hah? Jadi itulah bapak sama ibu? Mulutmu, San. Gak ada sangkut pautnya itu sama bapak dan ibumu. Kamu fitnah orang tua, mau kualat kamu, San. Gimana aku gak kepikiran, Pak? Jadi kamu beneran nuduh Bapak? Aku gak nuduh, Pak. Firasatku gak enak aja. Aku berharap itu memang gak ada sangkut pautnya sama orang tuaku. Gak jelas kamu, San. Bapak ini gak sejahat itu ya. Gak nyangka Bapak kamu punya pikiran kayak gitu sama Bapak. Maaf, Pak. Aku gak maksud gitu. Tersinggung Bapak, San. Pak, Pak. Udah tua juga pundungan.
Bu, Bapak berangkat dulu. Iya Pak, jangan lupa bekalnya dimakan Pak. Iya, Bu. Minyak! Iya sebentar. Masih harga yang kemarin kan, Bu? Iya Pak, masih harga kemarin. 2 liter aja, Bu. Nggak segalon aja Pak. Kita nggak tahu loh kalau besok-besok harganya naik lagi. Hehehe. Enggak dulu, Bu. Nanti kalau saya beli galonan, Ibu cepat naik haji lagi. Hehehe. Bisa aja Bapak guyonnya. Tapi Bapak kok tahu saya daftar haji? Nebak aja, Bu. Bensinnya mahal soalnya. Memang ada hubungannya Pak. Ada, Bu. Kalau minyaknya laris manis, cepat naik haji. Bener juga Pak. Hehehe. Siapa ini? Nomor nggak dikenal. Halo? Apa? Nggak mungkin. Ibu, San, Bapak San. Ibu tenang ya. Bapak pasti selamat. Bapak tadi pagi masih baik-baik aja, San. Sekarang Bapak dalam lagi. Ibu yang sabar ya. Bapak adalah orang terkuat yang pernah Esan kenal, Bu. Bapak San, Bapak. Iya, Bu. Iya. Bu, Esan ada di sini temanin Ibu. Esan gak akan ninggalin Ibu sendiri. Kita hadapin sama-sama ya, Bu. Bapakku, San. Ibu yang kuat ya. Ibu harus temanin Bapak terus biar Bapak cepat kembali sama kita lagi. Ibu belum makan kan? Belum, Ibu tadi. Astagfirullah, San. Kenapa, Bu? Ibu, lupa matiin kompor. Astagfirullah, Bu. Ya Allah. Gimana, San? Firasat Ibu gak enak. Selamat sore, Bu. Apa Minar sedang bicara dengan Ibu Maya? Sore, Pak. Iya, Pak. Saya sendiri. Kami datang untuk menyampaikan surat perintah penjemputan terkait penyelidikan kasus pembakaran rumah yang terjadi di Jalan Melati 2 hari yang lalu. Pembakaran rumah? Kenapa saya dibawa, Pak? Saya nggak tahu apa-apa. Ibu Maya, kami perlu Ibu ikut ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Semua proses dilakukan sesuai prosedur. Ibu juga memiliki hak untuk didampingi kuasa hukum. Enggak, Pak. Saya nggak salah. Ini fitnah, Pak. Kami mohon kerjasamanya, Bu. Maaf, ada apa ini, Pak? Kenapa, Bu? San, polisi ini mau bawa Ibu, San. Hah? San, Ibu nggak mau di sini. Keluarin Ibu dari sini, San. Ibu takut di sini. Ibu, maaf, Esan gak bisa bantu banyak karena Ibu terbukti bersalah. San, kamu tega sama Ibu. Kenapa, Bu? Kenapa Ibu tega ngelakuin hal itu? San, Aku kecewa sama Ibu. kamu mau ninggalin Ibu di sini. Kamu tega sama Ibu. Kamu ninggalin Ibu di saat Ibu kesulitan kayak gini, ha? Ibu kenapa harus gini? Kenapa buat Esan kecewa? Kamu bukan anak Ibu. Iya, Ibu juga gak kayak ibu aku. Ibu berubah jauh. Aku jadi takut sama Ibu. Dan satu lagi, Bu, rumah kebakaran. Apa? Ya, gak ada yang tersisa sedikit pun. Semuanya habis. Gak mungkin. San, kamu tega bohongin Ibu. Ibu tahu aku gak pernah bohong sama Ibu. Karena Ibu gak pernah ngajarin aku bohong. Ya Allah, ampuni hambamu. Ampunin ya Allah. Ibu, apa Bapak terlibat? Enggak, Bapak nggak tahu apa-apa. Tolong jangan bilang ke Bapak, San. Bapak kayak gini pasti karena Ibu. Ibu terlalu serakah, San. Ibu menyesal. Pak, bagaimana kondisi ibu saya? Ibu Anda baru saja terkena stroke ringan, Pak. Dokter sudah menanganinya, tapi beliau masih lemah. Innalillahi. Apa saya boleh melihat ibu saya, Pak? Silakan, Pak. Bu, gimana kabar ibu? San. Ibu harus kuat ya. Iya, San. Bapak gimana kabarnya? Bapak alhamdulillah lagi pemulihan, Bu. Tapi masih belum bisa jenguk ibu. Gak apa-apa, San. Ibu malah gak sanggup lihat bapak kamu, San. Ibu ngerasa bersalah sama kalian semua. Karena ibu keadaan kita jadi gini. Bahkan sekarang juga ngerepotin kamu. Gak apa-apa, Bu. Gak ada anak yang merasa direpotkan sama orang tuanya, Bu.
Ibu jangan sedih terus. Kita semua nunggu ibu. Kita kumpul lagi ya bu, sama-sama. Ya Allah, terima kasih Engkau telah karuniai aku anak sebaik ini. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Ampunilah hamba-Mu yang telah zalim ini.